Bapak Dr. Haji Ridho Rosidani, STMM CPMA, selaku pengampu mata kuliah jejaring dan kolaborasi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai analisis jejaring, kolaborasi digital, dan pengembangan pentaholik pada JV Jatihome Indonesia. Dan beranggotakan dengan saya Nurul Hadi Bagus Saputra, Nur Humairah, Umi Hani, Valina Biak Ape, dan Melina Andista. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan yang menjadi objek penelitian, yaitu JV Jatihome Indonesia. JV Jatihome Indonesia merupakan perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui, Jepara merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai sentra industri mebel dan kerajinan kayu, sehingga memiliki potensi besar dalam industri furnitur baik untuk pasar domestik maupun internasional. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur sekaligus ekspor furnitur. Produk yang dihasilkan tidak hanya berbahan dasar kayu jati, tetapi juga menggunakan kombinasi material lain seperti aluminium, anyaman sintetis, tali atau rope, hingga berbagai material pendukung lainnya. Dengan memadukan berbagai bahan tersebut, perusahaan mampu menghasilkan produk yang lebih modern, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar global. Pasar utama JV Jatihome Indonesia adalah pasar internasional, terutama negara-negara seperti Amerika Serikat dan Turki. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki daya saing yang cukup tinggi karena mampu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh konsumen luar negeri. Selain berfokus pada kualitas produk, perusahaan juga terus melakukan inovasi melalui desain-desain baru. Inovasi tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan tren furnitur dunia dan memenuhi selera konsumen yang selalu berubah. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya bersaing dari sisi harga, tetapi juga dari sisi kualitas, desain, dan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi perusahaan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, diketahui bahwa JV Jatihome Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah permintaan produk serta semakin luasnya jangkauan pasar ekspor yang dimiliki perusahaan. Untuk mempertahankan daya saing tersebut, perusahaan secara rutin melakukan pengembangan produk. Pengembangan ini tidak hanya berupa penambahan model atau desain baru, tetapi juga meningkatkan kualitas bahan baku, proses produksi, hingga tahap finishing agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik. Selain itu, inovasi produk selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pembeli luar negeri, karena setiap negara memiliki karakteristik pasar yang berbeda. Perusahaan harus mampu mengikuti tren, gaya desain, serta standar kualitas yang diinginkan oleh konsumen internasional. Perusahaan juga tetap memfokuskan diri pada peningkatan kualitas produk sebagai strategi utama dalam menghadapi persaingan pasar ekspor yang semakin ketat. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pengendalian kualitas dilakukan secara teliti agar produk yang dikirim sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, di tengah perkembangan tersebut, perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya persaingan dengan produsen furnitur dari negara lain, perubahan tren pasar internasional yang berlangsung cukup cepat, serta keuntungan konsumen terhadap inovasi dan kualitas produk yang semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan inovasi, memperkuat strategi pemasaran, serta membangun kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak agar mampu mempertahankan ekspansinya di pasar global. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting dalam penelitian saya mengenai strategi yang diterapkan oleh JV Jatihome Indonesia untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi perusahaan. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan ekspor furnitur, ketepatan waktu produksi menjadi hal yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan proses pengiriman kepada buyer. Namun, pada kondisi tertentu, barang yang diproduksi belum selesai ketika jadwal sudah ditentukan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi perusahaan karena jadwal pengiriman ekspor tidak dapat diubah dengan mudah. Selain itu, perusahaan juga menghadapi kendala pada proses produksi seperti adanya masalah pada produksi produk maupun proses pengerjaan. Kendala tersebut dapat menyebabkan waktu produksi menjadi lebih lama dari yang telah direncanakan. Akibat dari kondisi tersebut, munculnya resiko keterlambatan pengiriman kepada pembeli. Jika keterlambatan terjadi, maka dapat memengaruhi kelancaran proses ekspor serta hubungan kerjasama dengan buyer. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah yang ketat agar kendala tersebut dapat segera diatasi. Selanjutnya yaitu upaya perusahaan mengatasi permasalahan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, CV Jatihum Indonesia melakukan beberapa upaya sesuai dengan yang telah disampaikan oleh pihak perusahaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi oleh tim manajemen. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab utama dari kendala yang terjadi selama proses produksi. Setelah dilakukan evaluasi, perusahaan melakukan identifikasi sumber permasalahan pada setiap divisi. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui bagian mana yang memerlukan perbaikan sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat. Selanjutnya, perusahaan meningkatkan koordinasi antar bagian. Komunikasi yang baik antar divisi sangat penting agar setiap kendala dapat segera disampaikan dan diselesaikan bersama tanpa menghambat proses produksi secara keseluruhan. Setelah penyebab masalah diketahui, perusahaan kemudian menentukan solusi yang sesuai dengan penyebab permasalahan tersebut. Dengan solusi yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan produksi. Terakhir, perusahaan terus melakukan perbaikan proses kerja agar target produksi tetap tercapai. Perbaikan ini dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan efektivitas proses produksi sehingga jadwal pengiriman kepada buyer dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai jejaring yang dimiliki oleh CV Jatihum Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tentu tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, perusahaan membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang saling mendukung agar seluruh kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, CV Jatihum Indonesia memiliki kerjasama dengan buyer internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Turki. Kedua negara tersebut merupakan pasar ekspor utama perusahaan. Melalui kerjasama ini, perusahaan dapat memasarkan produknya ke luar negeri sekaligus memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, perusahaan juga bekerjasama dengan supplier bahan baku. Peran supplier sangat penting karena mereka memastikan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan selama proses produksi. Dengan begitu, produksi dapat berjalan lancar dan kualitas produk tetap terjaga. Selain supplier, perusahaan juga memiliki mitra berupa pengrajin atau workshop. Kerjasama ini dilakukan ketika jumlah pesanan sedang tinggi atau kapasitas produksi internal belum mencukupi. Dengan adanya workshop sebagai mitra, perusahaan tetap bisa memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas produknya. Kemudian perusahaan juga bekerja sama dengan jasa ekspedisi untuk membantu proses pengiriman produk, terutama untuk kebutuhan ekspor ke berbagai negara. Selain itu, CV Jatihum Indonesia juga menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan dan pemerintah melalui kegiatan penelitian, kunjungan industri, maupun pelatihan. Kerjasama ini memberikan
bermanfaat bagi perusahaan karena dapat menambah wawasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membuka peluang untuk terus berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jejaring yang dimiliki CV Jatihum Indonesia berperan penting dalam mendukung kelancaran proses bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional. Selanjutnya, kolaborasi digital yang diterapkan oleh CV Jatihum Indonesia. Saat ini perkembangan teknologi membuat komunikasi menjadi lebih mudah sehingga perusahaan memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung aktivitas bisnisnya. Beberapa media yang digunakan antara lain Zoom Meeting, WhatsApp, video call, email, website perusahaan, media sosial, dan pengiriman desain produk secara digital. Semua media tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, WhatsApp dan email digunakan untuk berkomunikasi dengan buyer maupun supplier terkait pemesanan, penawaran harga, dan informasi lainnya. Sementara itu, Zoom Meeting atau video call biasanya digunakan ketika perusahaan perlu melakukan diskusi yang lebih detail tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, website dan media sosial dimanfaatkan sebagai media promosi untuk memperkenalkan produk kepada calon pelanggan. Perusahaan juga mengirimkan desain produk secara digital kepada buyer sebelum proses produksi dimulai. Hal ini bertujuan agar buyer dapat memberikan masukan atau persetujuan sehingga hasil akhir produk sesuai dengan keinginan mereka. Melalui kolaborasi digital ini, komunikasi menjadi lebih cepat, proses kerja lebih efisien, dan perusahaan dapat tetap menjalin kerjasama dengan mitra bisnis di berbagai negara meskipun terpisah oleh jarak. Selanjutnya, manfaat dan kendala kolaborasi digital. Berdasarkan hasil observasi, kolaborasi digital memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Salah satunya adalah mempermudah komunikasi dengan buyer luar negeri karena komunikasi bisa dilakukan secara online kapan saja sesuai kebutuhan. Selain itu, pertukaran informasi dan desain produk juga menjadi lebih cepat. Hal ini membuat proses produksi bisa segera dilakukan setelah desain mendapatkan persetujuan dari buyer. Penggunaan media digital juga membantu perusahaan menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu selalu melakukan pertemuan secara langsung. Manfaat lainnya adalah koordinasi antar bagian di dalam perusahaan menjadi lebih mudah. Informasi dapat disampaikan dengan cepat sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan kesalahan komunikasi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah perbedaan zona waktu antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor. Kondisi ini membuat perusahaan harus menyesuaikan waktu komunikasi dengan buyer. Selain itu, terkadang juga terjadi keterlambatan balasan dari buyer atau mitra bisnis sehingga proses pengambilan keputusan menjadi sedikit lebih lama. Meskipun begitu, kendala tersebut masih dapat diatasi dengan komunikasi yang baik dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Oleh karena itu, kolaborasi digital tetap menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kelancaran operasional dan keberhasilan kerjasama CV Jatihum Indonesia dengan para mitra bisnisnya. Selanjutnya, competition di CV Jatihum Indonesia. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai penerapan competition di CV Jatihum Indonesia. Competition merupakan strategi di mana perusahaan tetap bekerja sama dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, meskipun pada dasarnya mereka juga dapat menjadi pesaing. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencapai keuntungan bersama dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, CV Jatihum Indonesia menerapkan competition dengan menjalin kerjasama bersama workshop atau perusahaan furnitur lain.
Kerjasama ini dilakukan ketika kapasitas produksi internal perusahaan belum mampu memenuhi seluruh permintaan buyer. Daripada menolak pesanan atau mengalami keterlambatan produksi, perusahaan memilih bekerjasama dengan mitra yang memiliki kemampuan produksi yang sesuai. Melalui strategi ini, perusahaan tetap dapat memenuhi target produksi dan menjaga kepercayaan buyer. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis, perusahaan tidak selalu bersaing secara penuh, tetapi juga dapat saling bekerjasama ketika memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya, manfaat dan risiko competition. Penerapan competition tentunya memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu manfaatnya adalah membantu perusahaan memenuhi permintaan buyer tepat waktu, terutama ketika jumlah pesanan sedang meningkat. Selain itu, kerjasama dengan workshop lain juga meningkatkan fleksibilitas kapasitas produksi, karena perusahaan memiliki alternatif untuk menyelesaikan pesanan tanpa harus menambah fasilitas produksi sendiri. Manfaat lainnya adalah menjaga hubungan baik dengan buyer. Ketika pesanan dapat diselesaikan sesuai jadwal, tingkat kepercayaan buyer terhadap perusahaan juga akan tetap terjaga. Dengan demikian, risiko kehilangan pesanan maupun pelanggan dapat diminimalkan. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat beberapa risiko. Risiko yang paling utama adalah adanya perbedaan standar kualitas produk antara CV Jatihoom Indonesia dengan workshop mitra. Jika kualitas produk tidak sesuai standar perusahaan, hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan buyer dan citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan langkah antisipasi berupa quality control atau QC secara langsung ke workshop mitra sebelum produk dikirim kepada buyer. Melalui proses QC tersebut, perusahaan memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, manfaat dari kerjasama tetap dapat diperoleh tanpa mengabaikan kualitas produk. Selanjutnya, konsep pentahelix. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai konsep pentahelix. Pentahelix merupakan model kolaborasi yang melibatkan 5 unsur utama, yaitu akademisi, pemerintah, bisnis, media, dan komunitas. Kelima unsur ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan suatu organisasi maupun perusahaan. Akademisi berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk maupun meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah berperan melalui kebijakan, pelatihan, pendampingan, serta berbagai program yang mendukung pengembangan dunia usaha. Selanjutnya, unsur bisnis merupakan pelaku utama yang menjalankan aktivitas usaha sekaligus membangun hubungan dengan berbagai mitra seperti buyer, supplier, maupun perusahaan lain. Kemudian media memiliki peran dalam memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat melalui publikasi dan promosi, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan. Terakhir yaitu komunitas, berperan sebagai mitra yang dapat mendukung pengembangan usaha melalui berbagai bentuk kolaborasi dan partisipasi. Konsep pentahelix ini menjadi penting karena keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internalnya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada slide berikutnya kami akan menjelaskan bagaimana penerapan konsep pentahelix tersebut di CV Jatihoom Indonesia berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Penerapan pentahelix di CV Jatihoom Indonesia. Konsep pentahelix merupakan kolaborasi antara 5 unsur, yaitu akademisi, pemerintah, bisnis, media, dan komunitas. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha melalui kerjasama yang saling melengkapi. Berdasarkan hasil analisis pada aspek akademisi, perusahaan menerima mahasiswa magang, penelitian, dan kunjungan perguruan tinggi. Pada aspek pemerintah, perusahaan mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Sedangkan pada aspek bisnis, perusahaan bekerja sama dengan buyer internasional, supplier, dan workshop furnitur untuk mendukung kegiatan produksi maupun pemasaran. Sementara itu, pada aspek media, promosi dilakukan melalui website dan media sosial, meskipun belum bekerja sama dengan media eksternal. Pada aspek komunitas, perusahaan telah menjalin kolaborasi melalui peminjam studio foto produk,
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mulai menerapkan konsep pentahelix. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat terus dikembangkan. Selanjutnya, pengembangan jejaring pentahelix. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan jejaring pentahelix. Salah satunya adalah memperkuat kerjasama dengan supplier agar pasokan bahan baku lebih terjamin, mengurangi keterlambatan produksi, serta membantu perusahaan memenuhi permintaan buyer dengan lebih baik. Selain itu, perusahaan juga perlu memperluas kerjasama dengan media dan akademisi. Kerjasama dengan buyer media dapat meningkatkan promosi dan memperkuat citra perusahaan. Sedangkan kolaborasi dengan akademisi dapat menghasilkan inovasi produk, penelitian, dan program magang yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, kerjasama dengan pemerintah juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan peningkatan kompetensi SDM, pendampingan ekspor, serta sertifikasi produk. Dengan penguatan kolaborasi tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa CV Jatihum Indonesia telah menerapkan konsep pentahelix dengan cukup baik melalui kerjasama dengan akademisi, pemerintah, pelaku bisnis, media, dan komunitas. Kolaborasi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perusahaan. Selain itu, pemanfaatan media digital membantu meningkatkan efektivitas promosi dan komunikasi dengan buyer, khususnya di pasar internasional. Perusahaan juga menerapkan strategi co-opetition sehingga mampu memenuhi permintaan pasar meskipun kapasitas produksi masih terbatas. Secara keseluruhan, penerapan pentahelix masih dapat terus dikembangkan dengan memperkuat kerjasama bersama supplier, media, akademisi, pemerintah, dan komunitas. Dengan kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan inovasi, daya saing, serta pertumbuhan usaha di masa mendatang. Demikian presentasi kami tentang analisis jejaring kolaborasi digital dan pengembangan pentahelix pada CV Jatihum Indonesia. Saya ucapkan terima